Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 kelas SIB Angkatan 2022 ingin mempresentasikan mengenai implementasi kebutuhan perangkat lunak dan teknik kebutuhan ke perangkat lunak. Baik, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Balgis Putri dengan NIM 052. Perkenalkan, nama saya Maulana Dimasiki Anak Aurea Kalasya dengan NIM 048. Perkenalkan, nama saya Ferdian Firman Maulana dengan digit NIM terakhir 049. Perkenalkan, nama saya Ilhan Majid dengan NIM 2205 12014 Kenalkan, saya Muzana Liza dengan nomor NIM 22051214071. Baik, selanjutnya terdapat beberapa daftar isi. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan perangkat lunak, selanjutnya teknik analisis kebutuhan dengan survei kuesioner, selanjutnya teknik analisis kebutuhan dengan wawancara, teknik analisis kebutuhan dengan observasi, dan teknik analisis kebutuhan dengan analisis dokumen. Yang pertama yaitu mengenai analisis kebutuhan perangkat lunak. Analisis kebutuhan perangkat lunak merupakan langkah awal dalam pengembangan perangkat lunak. Pada proyek besar, aktivitas ini biasanya dilakukan setelah sistem informasi engineering dan perencanaan proyek perangkat lunak. Tahap analisis ini melibatkan pengumpulan kebutuhan dari semua elemen-elemen perangkat lunak yang akan dibangun. Tujuan utamanya adalah menyusun spesifikasi kebutuhan, mengidentifikasi fungsi yang diperlukan, dan menetapkan performasi sistem, jadwal proyek, mengidentifikasi sumber daya manusia, perangkat keras, dan perangkat lunak, serta melakukan estimasi biaya pengembangan. Analisis kebutuhan ini memiliki tujuan penting dalam pemodelan permasalahan dunia nyata agar dapat dipahami dengan baik. Oleh karena itu, permasalahan dunia nyata harus dipelajari untuk merinci spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Aktivitas ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi ruang lingkup produk dan pengguna yang akan menggunakannya. Analisis yang baik akan menyoroti aspek-aspek penting dari permasalahan seperti permasalahan yang mengabaikan yang tidak penting. Dengan demikian, analisis kebutuhan menjadi landasan yang kuat untuk pengembangan perangkat lunak yang sukses. Selanjutnya terdapat prinsip dasar analisis kebutuhan perangkat lunak. Yang pertama yaitu menggambarkan dominasi informasi masalah, mendefinisikan fungsi yang harus dimiliki oleh perangkat lunak, membuat model yang mendeskripsikan informasi, fungsi, dan perilaku secara terperinci dalam hierarki model. Yang terakhir yaitu menekankan informasi kunci yang akan memudahkan tahap implementasi lebih lanjut. Selanjutnya terdapat tujuan utama dari analisis kebutuhan perangkat lunak. Yang pertama yaitu mendetailkan kebutuhan dari pemakai perangkat lunak. Yang kedua, menyediakan dasar untuk tahap perancangan perangkat lunak. Yang ketiga, mendefinisikan semua kebutuhan sesuai dengan lingkup kontrak yang disepakati oleh pengembang dengan. Secara umum, tahapan analisis kebutuhan perangkat lunak ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tahap mempelajari dan memahami persoalan, di mana dalam tahap ini terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu memahami masalah yang perlu diatasi oleh perangkat lunak. Yang kedua, identifikasi pengguna perangkat lunak, lokasi penggunaan, tugas yang akan dibantu, cakupan pekerjaan, dan mekanisme pelaksanaannya. Yang ketiga, mempertimbangkan kendala teknologi, hukum, dan standar yang relevan. Yang keempat, teknologi, metode pemahaman masalah termasuk wawancara, observasi, kuesioner, dan studi dokumen. Tahapan yang kedua yaitu tahapan mengidentifikasi kebutuhan pemakai.
Di sini terdapat 3 poin, yaitu identifikasi kebutuhan pengguna perangkat lunak seperti fungsi, data, perilaku sistem, dan antarmuka yang dibutuhkan. Yang kedua, berkomunikasi intens dengan pelanggan. Yang terakhir, membuat prototipe perangkat lunak dan mendapatkan data yang lengkap. Pada tahap terakhir, yaitu tahap ketiga, mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak. Di sini terdapat 4 poin penting. Yang pertama, analisis, klasifikasi, dan terjemahkan kebutuhan pengguna menjadi kebutuhan yang terstruktur. Terjemahkan kebutuhan sehari-hari pengguna menjadi kebutuhan fungsional, antarmuka, dan untuk kerja yang rinci. Contoh, terjemahkan kebutuhan data penjualan di jurnal otomatis menjadi perangkat lunak harus mengintegrasikan data penjualan ke dalam jurnal secara otomatis dan pengguna harus dapat mengakses informasi neraca keuangan kapan saja. Penting untuk memastikan pemahaman yang baik dan implementasi yang tepat. Di sini juga terdapat beberapa jenis kebutuhan perangkat lunak. Yang pertama itu kebutuhan fungsional atau function requirement, di mana kebutuhan ini adalah berkaitan dengan proses yang harus dikerjakan oleh perangkat lunak. Contohnya yaitu perangkat lunak harus memiliki kemampuan untuk menyimpan semua rincian data pesanan pelanggan. Perangkat lunak harus mampu menghasilkan laporan penjualan sesuai dengan periode waktu tertentu. Perangkat lunak juga harus dapat menyajikan informasi mengenai jalur pengiriman barang terpendek. Selanjutnya ada jenis kebutuhan antarmuka atau interface requirement, di mana ini berhubungan dengan antarmuka yang menghubungkan perangkat lunak dengan elemen-elemen seperti perangkat keras, perangkat lunak lain, dan basis data. Contohnya yaitu, perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data dapat berupa keyboard, mouse, atau scanner. Selanjutnya, contoh akses ke basis data dilakukan menggunakan ODBC atau Open Database Connectivity. Jenis kebutuhan yang terakhir yaitu kebutuhan untuk kerja, yaitu performance requirement, di mana kebutuhan ini menentukan karakteristik untuk kerja yang harus dimiliki oleh perangkat lunak, seperti kecepatan, akurasi, atau frekuensi. Contohnya yaitu, perangkat lunak harus mampu mengelola hingga 1 juta catatan data untuk setiap transaksi. Perangkat lunak harus mendukung penggunaan multi-user sesuai dengan otoritas yang diberikan kepada pelanggan. Contoh yang terakhir yaitu waktu respon maksimal untuk menyajikan informasi dalam 1 menit. Pendefinisian kebutuhan perangkat lunak merupakan tahap kunci dalam pengembangan perangkat lunak karena dapat berdampak pada kesuksesan atau kegagalan proyek. Baik, selanjutnya yaitu mengenai teknik analisis kebutuhan dengan survei kuesioner yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, tahap teknik berikutnya adalah teknik analisis kebutuhan dengan survei kuesioner. Next. Definisinya adalah teknik analisis kebutuhan dengan survei kuesioner adalah salah satu metode yang digunakan dalam analisis kebutuhan perangkat lunak. Teknik ini melibatkan penyebaran kuesioner atau survei kepada pemangku kepentingan untuk mengumpulkan informasi tentang kebutuhan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh perangkat lunak yang akan dikembangkan. Langkah-langkah umum dalam teknik ini yang pertama, identifikasi pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan utama yang perlu dihubungi dalam proses pengumpulan informasi terkait analisis kebutuhan perangkat lunak sangat penting untuk memastikan bahwa kebutuhan yang akan diajukan dan dianalisis mencerminkan harapan, tujuan, dan kebutuhan yang sesungguhnya dari semua pihak terlibat. Pemangku kepentingan utama ini dapat meliputi berbagai peran dalam organisasi dan lingkungan bisnis, seperti pengguna akhir, manajer tingkat atas, pemilik bisnis, dan pihak terkait lainnya. Yang kedua, rancang kuesioner. Kuesioner adalah alat penting yang digunakan untuk merinci dan mengatur pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi kebutuhan perangkat lunak yang sesuai harapan.
Tentunya dalam kuesioner tersebut harus mencakup pertanyaan yang relevan dan terstruktur dengan baik. Penggunaan bahasa harus jelas dan mudah dimengerti agar pemangku kepentingan maupun responden dapat dengan mudah menjawab pertanyaan. Langkah yang ketiga adalah pilih sampel responden. Penentuan jumlah responden yang diperlukan dan metode pemilihan responden merupakan langkah penting dalam merancang survei atau kuesioner. Jumlah responden yang dibutuhkan dan metode pemilihan dapat bervariasi tergantung pada tujuan dan skala survei, sumber daya yang tersedia, serta tingkat akurasi yang diinginkan. Target kuesioner bisa berupa sampel acak atau kelompok khusus yang mewakili berbagai kelompok pemangku kepentingan. Tahap yang keempat, distribusi kuesioner. Distribusikan kuesioner kepada responden yang telah dipilih. Distribusi ini dapat dilakukan secara fisik atau melalui platform online. Pilihan antara metode fisik atau online harus dipertimbangkan berdasarkan karakteristik responden, kebutuhan penelitian, dan sumber daya yang tersedia. Pada akhirnya, tujuan utama adalah memastikan bahwa responden dapat dengan mudah menjawab kuesioner dan bahwa data yang diperoleh akurat dan relevan. Next. Lalu langkah yang kelima adalah pilih sampel responden. Pada tahap pengumpulan data, pastikan untuk memeriksa keabsahan dan kelengkapan data. Hal ini meliputi memeriksa apakah ada pertanyaan yang tidak diisi oleh responden atau adanya jawaban yang ambigu. Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis data. Analisis data kuesioner bertujuan untuk menggali pendapat dan informasi dari responden yang telah dikumpulkan. Selama analisis data, pastikan untuk tetap berpegang pada tujuan penelitian Anda dan menjawab pertanyaan yang ingin Anda jawab dengan kuesioner Anda. Hasil dari analisis data kuesioner berguna untuk mengambil keputusan atau mengembangkan rekomendasi berdasarkan temuan yang diperoleh. Lalu yang keenam adalah dokumentasi hasil. Tahap dokumentasi hasil merupakan langkah penting yang dilakukan setelah selesai melakukan analisis data dari kuesioner. Tujuan utama dari tahap ini adalah mengorganisasi, merekam, dan mengkomunikasikan temuan yang telah ditemukan selama analisis data. Setelah berhasil mendokumentasikan hasil, Anda dapat menggunakan laporan atau dokumen tersebut untuk mengambil keputusan, memberikan rekomendasi, atau membagikan temuan dengan pemangku kepentingan yang relevan. Lalu langkah yang ketujuh adalah pengambilan keputusan. Tahap pengambilan keputusan adalah langkah kunci dalam proses penelitian atau proyek setelah Anda selesai menganalisis data dan mendokumentasikan hasil. Pada tahap ini, Anda akan menggunakan temuan yang telah Anda peroleh untuk membuat keputusan yang sesuai. Tahap pengambilan keputusan juga merupakan titik akhir dalam siklus penelitian atau proyek yang menekankan pentingnya menerjemahkan temuan menjadi tindakan yang terarah dan sesuai. Keputusan yang baik dan berdasarkan data dapat membantu mendorong peningkatan kinerja, inovasi, dan kesuksesan proyek atau organisasi. Lalu yang kedelapan, iterasi adalah tahap di mana Anda kembali ke tahap-tahap sebelumnya dalam siklus kerja untuk melakukan perbaikan, penyesuaian, dan penyempurnaan berdasarkan hasil evaluasi atau temuan dari tahap sebelumnya. Iterasi adalah cara untuk memastikan bahwa suatu proyek atau penelitian menjadi lebih baik seiring berjalannya waktu. Iterasi penting karena memungkinkan proyek atau penelitian untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi atau pengetahuan yang berkembang seiring berjalannya waktu. Ini juga membantu dalam mengurangi resiko kesalahan dan meningkatkan kualitas hasil akhir. Kesimpulannya, iterasi adalah cara untuk memastikan bahwa proyek atau penelitian bergerak menuju perbaikan berkelanjutan. Next. Ini adalah skenario dalam kuesioner. Isinya adalah pertama, responden akan diperintah untuk mengisi usia mereka, lalu jenis kelaminnya, lalu diberikan pertanyaan apakah merasa kesulitan untuk merencanakan perjalanan ataupun menentukan lokasi libur.
Lalu responden akan menjawab ya atau tidak. Lalu diberikan pertanyaan lagi untuk apakah kesulitan untuk mencari penginapan yang sesuai keinginan. Lalu responden akan memilih jawab ya atau tidak. Lalu pada kuesioner fitur aplikasi seperti soal di sini responden jawab ya atau tidak. Lalu untuk pengalaman pengguna, responden bisa memilih beberapa opsi di sini. Lalu untuk keamanan dan privasi, responden juga dapat memilih opsi di sini. Lalu saran dan masukan tambahan, responden dapat mengetikkan saran atau masukan yang membangun untuk proyek kita. Lalu setelah itu dikirim akan muncul kolom terima kasih. Next. Dan teknik berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, teknik analisis kebutuhan dengan observasi. Next. Definisi. Tahap observasi merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan dalam analisis kebutuhan perangkat lunak. Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data tentang sistem yang sedang berjalan dan mengetahui kebutuhan dari pengguna. Observasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti melakukan pengamatan langsung pada pengguna, mengumpulkan sampel, atau melakukan wawancara. Tahap observasi ini bertujuan untuk mengetahui segala kemungkinan masalah yang muncul pada sistem dan mengetahui jenis program seperti apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh pengguna. Next. Nah, langkah-langkah dalam teknik analisis kebutuhan dan observasi yang pertama adalah persiapan observasi. Tahap persiapan observasi dalam analisis kebutuhan perangkat lunak merupakan langkah awal yang penting sebelum melakukan pengamatan terhadap pengguna dan lingkungan yang akan digunakan oleh perangkat lunak yang akan dikembangkan. Yang kedua ada observasi langsung. Tahap observasi langsung dalam analisis kebutuhan perangkat lunak melibatkan pengamatan langsung oleh peneliti atau tim pengembang terhadap pengguna atau pemangku kepentingan yang relevan dalam situasi yang sesuai dengan konteks penggunaan perangkat lunak. Ini adalah tahap yang penting untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan, perilaku, dan tantangan yang dihadapi oleh pengguna. Next. Lalu masuk pada yang tiga, yaitu pengumpulan informasi. Tahap pengumpulan informasi adalah langkah yang penting untuk analisis kebutuhan perangkat lunak yang efektif. Informasi yang Anda kumpulkan akan menjadi dasar bagi pemahaman yang mendalam tentang apa yang diinginkan oleh pengguna dan pemangku kepentingan, serta akan membantu Anda merancang perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Yang keempat adalah buat pertanyaan. Setelah observasi selesai, Anda dapat mengembangkan pertanyaan tambahan atau klarifikasi yang dapat diberikan kepada pemangku kepentingan atau pengguna untuk memvalidasi atau memahami lebih dalam temuan dari observasi. Next. Lalu yang kita masuk pada yang kelima yaitu analisis data. Setelah Anda mengumpulkan data dari observasi, langkah berikutnya adalah menganalisis data tersebut untuk mengidentifikasi pola, tren, masalah, dan kebutuhan yang relevan. Tahap analisis data setelah observasi ini juga memungkinkan Anda untuk menggali wawasan berharga tentang kebutuhan pengguna dan pemangku kepentingan yang akan membentuk dasar untuk perancangan dan pengembangan perangkat lunak yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang keenam ada dokumentasi hasil. Setelah Anda menyelesaikan analisis data dan mengidentifikasi kebutuhan secara temuan utama, langkah selanjutnya adalah mendokumentasikan temuan tersebut secara sistematis. Dokumen yang baik akan membantu dalam berbagi informasi dengan tim pengembang, pemangku kepentingan, dan memastikan bahwa kebutuhan terdokumentasi dengan baik. Next. Lalu ke yang nomor 7 adalah komunikasi hasil. Sampaikan hasil observasi pada pemangku kepentingan yang relevan. Diskusikan temuan Anda dengan mereka dan dapatkan masukan tambahan. Dan kedelapan, pengambilan keputusan. Gunakan hasil observasi untuk mengambil keputusan terkait kebutuhan perangkat lunak seperti perancangan fitur, perbaikan proses, atau pemilihan solusi perangkat lunak yang sesuai. Next. Lalu yang kesembilan dan yang terakhir ada iterasi. Jika diperlukan, lakukan observasi tambahan atau perbaikan pada metode observasi untuk mendapatkan informasi tambahan.
Dengan literasi yang baik, analisis kebutuhan akan tetap relevan, beradaptasi dengan perubahan, dan membantu menghasilkan perangkat lunak yang lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna dan pemangku kepentingan. Next. Lalu masuk pada skenario teknik analisis kebutuhan dengan observasi. Yang pertama, persiapan observasi. Tim pengembang perangkat lunak mempersiapkan peralatan dan perangkat yang diperlukan untuk melakukan observasi lapangan. Mereka juga mengidentifikasi lokasi dan situasi di mana observasi nantinya akan dilakukan. Yang kedua, observasi langsung. Tim pengembang perangkat lunak melakukan observasi langsung dengan mengunjungi agen perjalanan, wisatawan, dan pengguna potensial aplikasi travel planner. Mereka akan mengamati bagaimana pengguna saat ini merencanakan perjalanan, mencari destinasi wisata, mengatur anggaran, dan melakukan aktivitas terkait perjalanan lainnya. Yang ketiga, pengumpulan informasi. Tim pengembangan mengumpulkan informasi dari observasi lapangan, mencatat aktivitas, kebutuhan, dan preferensi pengguna yang telah mereka amati. Mereka juga mencatat masalah atau tantangan yang dihadapi pengguna saat merencanakan perjalanan. Yang keempat, buat pertanyaan. Berdasarkan hasil observasi langsung, tim pengembangan travel planner memutuskan untuk memberikan beberapa pertanyaan tambahan untuk memperoleh pemahaman tentang kebutuhan pengguna. Berikut ada beberapa contoh pertanyaan yang telah dibuat oleh tim pengembang. Yang pertama, apa jenis perjalanan yang paling sering Anda rencanakan? Seperti liburan keluarga, perjalanan bisnis, atau perjalanan solo. Lalu, bagaimana Anda bisa mencari dan memilih destinasi wisata untuk perjalanan Anda? Apakah Anda lebih suka perjalanan yang sudah direncanakan dengan rinci atau Anda lebih suka fleksibilitas dalam perjalanan Anda? Lalu ada apakah Anda memiliki preferensi atau persyaratan khusus terkait akomodasi seperti hotel bintang 5, Airbnb, atau penginapan murah? Dan yang terakhir, bagaimana Anda mengelola anggaran perjalanan Anda saat ini? Apakah Anda memiliki alat atau metode khusus untuk itu? Next. Lalu yang kelima, analisis data. Setelah mengumpulkan informasi dari pertanyaan tambahan yang diajukan pada pengguna, tim pengembangan mulai menganalisis data ini. Beberapa hasil analisis awal termasuk yang pertama, sebagian besar pengguna cenderung merencanakan perjalanan liburan keluarga dan mencari destinasi wisata yang cocok untuk semua anggota keluarga. Lalu ada fleksibilitas dalam perjalanan adalah faktor penting. Ada sebagian pengguna menyukai perjalanan yang lebih terstruktur dan ada pengguna lainnya lebih suka merencanakan sebagian besar perjalanan mereka saat mereka sudah di lokasi. Yang ketiga, ada terdapat preferensi yang beragam terkait dengan akomodasi, dengan beberapa pengguna menginginkan kenyamanan dan kemewahan hotel bintang 5, sementara yang lain mencari penginapan yang lebih ekonomis. Terakhir, pengelola anggaran perjalanan bervariasi, dengan beberapa pengguna menggunakan aplikasi keuangan terpisah dan yang lain mencatat pengeluaran mereka secara manual. Yang keenam, dokumentasi hasil. Hasil analisis data tersebut didokumentasikan secara rinci. Ini mencakup catatan tentang preferensi dan kebutuhan pengguna yang diidentifikasi selama observasi dan wawancara. Dokumen ini akan menjadi dasar untuk merancang fitur-fitur aplikasi travel planner. Yang ketujuh, ada komunikasi hasil. Tim pengembang travel planner mengatur pertemuan dengan pemangku kepentingan termasuk agen perjalanan, pelancong, dan manajer perjalanan. Mereka berbagi hasil observasi dan analisis data yang menggambarkan bagaimana pemahaman mereka tentang kebutuhan pengguna telah berkembang. Next. Yang, yang kedelapan ada pengambilan keputusan berdasarkan hasil observasi dan umpan balik dari pemangku kepentingan. Tim pengembang membuat keputusan tentang fitur-fitur yang akan dimasukkan dalam aplikasi travel planner. Mereka memprioritaskan fitur-fitur yang dianggap paling penting untuk memenuhi kebutuhan utama pengguna. Yang kemudian ada iterasi, observasi lapangan, dan pengumpulan data dapat menjadi proses berkelanjutan. Tim pengembangan siap untuk melakukan observasi tambahan atau penyesuaian berdasarkan perubahan kebutuhan atau perubahan dalam perilaku pengguna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada teknik analisis kebutuhan dengan wawancara. Definisinya, wawancara dilakukan untuk mengumpulkan hal-hal yang lebih detail. Wawancara digunakan untuk mengetahui kebutuhan pengguna yang diperlukan untuk sistem yang akan dibangun. Wawancara dilakukan terhadap narasumber. Teknik ini melibatkan wawancara tatap muka atau telepon dengan pemangku kepentingan untuk mengumpulkan persyaratan. Wawancara dapat bersifat terbuka atau terstruktur dan dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang kebutuhan pengguna, proses bisnis, dan masalah. Next.
Langkah-langkahnya yang pertama, identifikasi stakeholder. Langkah pertama adalah mengidentifikasi siapa saja yang akan terlibat dalam proses perangkat lunak. Hal ini mencakup pengguna akhir, manajer, pemilik bisnis, tim teknis, atau pihak terkait lainnya yang memiliki kepentingan dalam sistem yang akan dikembangkan. Yang kedua, menyusun daftar pertanyaan. Setelah mengidentifikasi pemangku kepentingan, buat daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada mereka. Pertanyaan ini harus dirancang untuk menggali informasi yang spesifik tentang kebutuhan mereka. Pertanyaan pada perangkat lunak travel planner meliputi apa jenis perjalanan yang dapat sering Anda rencanakan, seperti liburan keluarga, perjalanan bisnis, atau perjalanan solo. Apakah Anda lebih suka perjalanan yang sudah direncanakan dengan rinci atau Anda lebih suka fleksibilitas dalam perjalanan Anda? Apakah Anda memiliki preferensi atau persyaratan khusus terkait akomodasi seperti hotel bintang 5, Airbnb, atau penginapan murah? Dan apa titik utama yang Anda harapkan dalam travel planner? Langkah yang ketiga, pemilihan responden. Pilih orang-orang yang paling relevan dan berpengetahuan tentang sistem yang akan dikembangkan. Pada perangkat lunak seperti travel planner, responden yang cocok seperti agen perjalanan atau petugas reservasi, pelancong atau wisatawan, manajer, atau pemilik bisnis perjalanan. Yang keempat, melakukan wawancara, yaitu menjadwalkan wawancara dengan responden dan pastikan untuk mengambil catatan atau merekam wawancara agar tidak ada informasi yang terlewat. Menciptakan lingkungan yang nyaman dan terbuka sehingga responden merasa bebas untuk berbicara. Yang kelima, merekam hasil wawancara, yaitu mencatat atau merekam responden dengan teliti. Hal ini akan menjadi bahan referensi yang sangat berharga saat melakukan analisis kebutuhan perangkat lunak. Langkah yang keenam, analisis data. Setelah wawancara selesai, analisis data yang telah dikumpulkan, lalu mengidentifikasi pola, kesamaan, atau perbedaan dalam jawaban responden. Tujuannya untuk memahami kebutuhan yang paling kritis dan umum dari berbagai perspektif. Yang ketujuh, validasi kebutuhan, yaitu mengembalikan hasil analisis kepada pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa telah memahami kebutuhan responden dengan baik. Hal ini adalah langkah penting untuk menghindari salah pengertian dan memastikan kesepakatan. Hasil validasi pada perangkat lunak travel planner mencakup yang pertama, konfirmasi dari agen perjalanan bahwa aplikasi harus memiliki kemampuan untuk mencari transportasi lokal yang dapat diakses oleh wisatawan. Yang kedua, pelancong menggarisbawahi pentingnya peta interaktif dan navigasi yang memungkinkan mereka untuk dengan mudah menemukan destinasi dan menerima petunjuk arah menggunakan layanan pemetaan seperti Google Maps. Yang ketiga, pihak manajemen perjalanan menegaskan bahwa fitur pengaturan keuangan adalah penting untuk membantu pengguna melacak pengeluaran selama perjalanan mereka, dan integrasi dengan sistem keuangan perlu dipertimbangkan. Angka yang ke-8, dokumentasi kebutuhan, yaitu mendokumentasikan semua kebutuhan perangkat lunak yang telah diidentifikasi dalam format yang jelas dan mudah dimengerti. Pada perangkat lunak travel planner, dokumentasi kebutuhannya mencakup deskripsi lengkap dari fitur login dan logout termasuk persyaratan keamanan dan perlindungan data pengguna. Yang kedua, fitur profil pengguna yang mencakup kemampuan untuk memprofil, melihat riwayat perjalanan, dan berbagai aktivitas dengan pengguna lainnya. Yang ketiga, spesifikasi halaman beranda dengan deskripsi tentang bagaimana destinasi wisata terpopuler akan ditampilkan, serta persyaratan pencarian destinasi. Yang keempat, detail lengkap tentang pencarian destinasi wisata, pencarian transportasi, pencarian penginapan, peta dan navigasi, rencana perjalanan, reservasi restoran, dan pengatur keuangan termasuk persyaratan fungsional dan non-fungsional yang terkait. Langkah yang ke-9, prioritas kebutuhan, yaitu membantu pemangku kepentingan dalam mengidentifikasi kebutuhan yang paling penting dan mendesak, serta yang mungkin bisa ditunda,
Hal ini membantu dalam merencanakan pengembangan secara bertahap. Prioritas kebutuhan pada perangkat lunak travel planner mencakup fitur pencarian destinasi wisata dan pencarian penginapan. Fitur peta dan navigasi juga memiliki prioritas tinggi karena pengguna menginginkan kemampuan untuk dengan mudah menavigasi ke destinasi mereka. Mengatur keuangan untuk membantu pengguna mengelola anggaran perjalanan mereka, tetapi mungkin akan diimplementasikan secara bertahap selama perkembangan aplikasi. Langkah yang ke-10, pengelolaan perubahan, yaitu mempersiapkan diri untuk mengelola perubahan kebutuhan yang mungkin muncul selama pengembangan. Hal ini bisa terjadi karena perubahan bisnis, teknologi, atau pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan pengguna. Yang terakhir ada iterasi, itu opsional. Mengingat bahwa analisis kebutuhan adalah proses yang berkelanjutan, mungkin akan diperlukan untuk melakukan wawancara tambahan atau memperbarui dokumen kebutuhan seiring berjalannya proyek perangkat lunak. Tim pengembangan dan pemangku kepentingan menyadari bahwa beberapa aspek perangkat lunak dapat berubah seiring berjalannya waktu, seperti peningkatan pada fitur pencarian penginapan yang perlu diperbarui untuk memberikan opsi lebih banyak dan ketersediaan yang lebih baik. Pengembangan lanjutan dalam pemetaan dan navigasi dapat memungkinkan integrasi dengan layanan navigasi yang lebih canggih. Yang terakhir, peningkatan pada fitur pencarian transportasi untuk menyertakan opsi transportasi publik dan perbandingan harga yang lebih baik. Topik selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya adalah teknik analisis kebutuhan dengan analisis dokumen. Next. Yang pertama adalah definisi itu sendiri, yaitu metode ini fokus pada pengumpulan data dan informasi yang terdapat dalam dokumen-dokumen relevan dengan proyek perangkat lunak yang akan dikembangkan. Teknik analisis kebutuhan dengan analisis dokumen sangat berguna dalam situasi di mana dokumentasi yang relevan sudah ada, seperti proyek-proyek yang melibatkan perubahan atau pengembangan sistem yang ada. Namun, penting untuk memastikan bahwa dokumentasi yang digunakan dalam analisis adalah up-to-date dan relevan dengan proyek yang sedang dilakukan. Next. Selanjutnya adalah langkah-langkahnya, yaitu yang pertama ada identifikasi dokumen yang relevan, yaitu tim pengembangan travel planner mengidentifikasi berbagai dokumen yang relevan, termasuk laporan industri perjalanan, aplikasi perjalanan yang sudah ada, dan penelitian pasar terkait tren perjalanan. Langkah selanjutnya yaitu kumpulkan dokumen. Kami mengumpulkan dokumen-dokumen tersebut dari berbagai sumber, termasuk riset online, laporan pemasaran, dan analisis pesaing. Next. Langkah selanjutnya adalah analisis dokumen. Tim analisis membaca dan menganalisis dokumen-dokumen tersebut secara teliti. Kami mencari informasi tentang tren perjalanan terkini, kebutuhan pelancong yang belum terpenuhi, dan fitur-fitur yang paling diminati dalam aplikasi perjalanan. Langkah yang selanjutnya adalah identifikasi kesenjangan atau disebut gap analysis. Selama analisis dokumen, tim mencatat kesenjangan antara apa yang telah ditawarkan oleh aplikasi perjalanan yang ada dan peluang-peluang baru yang terungkap melalui penelitian. Setelah menganalisis dokumen-dokumen yang relevan, tim pengembangan travel planner mengidentifikasi beberapa kesenjangan yang perlu diperhatikan, yaitu next. Kesenjangan yang pertama yaitu adalah kesenjangan dalam fitur pencarian. Dokumen tidak secara spesifik membahas fitur pencarian berdasarkan minat dan anggaran pengguna. Namun, tim pengembangan percaya bahwa ini adalah fitur yang penting untuk meningkatkan pengalaman pengguna dalam mencari destinasi wisata yang sesuai dengan preferensi dan anggaran mereka. Kesenjangan yang kedua yaitu kesenjangan dalam integrasi peta.
Dokumen tidak menyebutkan integrasi dengan layanan pemetaan seperti Google Maps yang akan memungkinkan pengguna untuk dengan mudah menavigasi ke destinasi mereka. Tim pengembangan merasa bahwa ini adalah fitur yang sangat diinginkan oleh pengguna. Kesenjangan yang ketiga yaitu kesenjangan dalam fitur pengelolaan keuangan. Dokumen tidak merinci fitur pengaturan keuangan yang memungkinkan pengguna untuk melacak pengeluaran selama perjalanan mereka. Tim pengembangan percaya bahwa ini akan membantu pengguna dalam mengelola anggaran perjalanan mereka. Next. Untuk langkah yang selanjutnya, yaitu langkah kelima, adalah validasi dengan pemangku kepentingan. Tim pengembangan mengadakan pertemuan dengan pemangku kepentingan, termasuk agen perjalanan, manajer perjalanan, dan pengguna potensial aplikasi travel planner. Untuk memvalidasi kesenjangan yang diidentifikasi, beberapa hasil pertemuan mencakup yang pertama, agen perjalanan menegaskan bahwa fitur pencarian berdasarkan minat dan anggaran akan sangat berguna bagi pelanggan mereka yang sering mencari rekomendasi yang sesuai dengan preferensi. Manajer perjalanan setuju bahwa integrasi dengan layanan pemetaan seperti Google Maps akan memberikan nilai tambah yang signifikan, terutama untuk pelancong yang tidak akrab dengan destinasi yang mereka kunjungi. Yang ketiga yaitu pengguna potensial menyambut baik ide fitur pengaturan keuangan, karena ini akan membantu mereka menghindari pengeluaran berlebihan selama perjalanan. Next. Langkah yang keenam yaitu dokumentasi hasil. Hasil dari identifikasi kesenjangan dan validasi dengan pemangku kepentingan didokumentasikan secara rinci dalam dokumen persyaratan yang lengkap dan terstruktur. Dokumen ini mencakup temuan-temuan penting, kebutuhan pengguna, deskripsi fitur-fitur kunci, deskripsi tentang kesenjangan yang diidentifikasi, dan umpan balik yang diberikan oleh pemangku kepentingan. Langkah yang ketujuh adalah komunikasi hasil. Hasil analisis dokumen yang disampaikan kepada tim pengembang, travel planner, dan investor potensial. Tim pengembangan berkomunikasi kembali dengan pemangku kepentingan untuk membagikan hasil identifikasi kesenjangan dan validasi. Mereka menjelaskan bahwa kesenjangan tersebut akan dicermati dalam perencanaan pengembangan aplikasi travel planner. Next. Langkah yang ke-8 adalah pengambil keputusan. Berdasarkan hasil validasi dan umpan balik dari pemangku kepentingan, tim pengembangan memutuskan untuk memasukkan fitur-fitur yang diidentifikasi dalam perencanaan pengembangan aplikasi travel planner. Fitur-fitur yang dimaksud seperti rencana perjalanan otomatis, rekomendasi berdasarkan preferensi pengguna, dan integrasi dengan pemesanan tiket dan akomodasi. Mereka menganggap fitur-fitur tersebut sebagai prioritas untuk memenuhi kebutuhan utama pengguna. Langkah yang terakhir yaitu iterasi yang bersifat opsional. Tim pengembangan menyadari bahwa analisis keputusan adalah proses yang berkelanjutan. Jika ada dokumen baru yang relevan atau perubahan dalam kebutuhan pengguna atau persyaratan bisnis, mereka siap untuk melakukan analisis tambahan atau penyesuaian dalam tahap iterasi berikutnya. Selanjutnya adalah kesimpulan. Analisis kebutuhan perangkat lunak adalah tahap penting dalam pengembangan perangkat lunak yang membantu memahami dan mendefinisikan kebutuhan pengguna dan pemangku kepentingan. Proses ini menghasilkan perangkat lunak yang lebih sesuai, efisien, dan minimalkan risiko proyek, serta meningkatkan kepuasan pengguna. Berbagai teknik dapat digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis persyaratan dalam proses pengembangan perangkat lunak, seperti identifikasi masalah, evaluasi dan sintesis, pemodelan spesifikasi, dan review. Tahap analisis kebutuhan adalah tahapan pengumpulan kebutuhan-kebutuhan dari semua elemen sistem perangkat lunak yang akan dibangun. Pada tahap ini, dibentuk spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, fungsi perangkat lunak yang dibutuhkan, performansi untuk kerja sistem perangkat lunak, penjadwalan proyek, identifikasi sumber daya manusia perangkat keras dan perangkat lunak yang dibutuhkan, dan taksiran biaya. Kesimpulan dari analisis kebutuhan yang baik dapat membantu memastikan bahwa sistem perangkat lunak final memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan dan pengguna, sehingga dapat meningkatkan kepuasan pengguna dan mendukung strategi bisnis. Baik, itulah presentasi dari kami mengenai implementasi analisis kebutuhan perangkat lunak dan teknik kebutuhan perangkat lunak. Sekian dari kami.
Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.